dikawal polisi gitu sebenarnya nggak adil juga sih. Kalau mau ya macet-macetan bareng aja, biar sama-sama macet-macetan gitu, biar adil. Tidak ada kewenangan masyarakat umum, apalagi dia bersifat pribadi melakukan pengawalan kendaraan bermotor. Patokan harga itu dari kisaran 500.000 sampai 1 juta lah. Inilah kondisi pada pertengahan Juli 2019 kemarin. Tim telusur menemukan situasi ini di Jalan Gatot Subroto saat jam-jam sibuk siang atau sore hari. Memilih membawa kendaraan pribadi di jam-jam sibuk, sebagian orang rupanya tak ingin mengalami kemacetan. Solusinya, menggunakan patroli pengawalan polisi lalu lintas demi prioritas bisa menerobos kemacetan. Yang penting urusan pun tuntas. Benarkah ada bisnis jasa pengawalan polisi di jalan raya? Bermasalah ya. Mengapa? Karena kalau namanya jasa kan itu lalu artinya ada semacam transaksi gitu ya. Ada pembayaran begitu. Apakah itu bisa dibuktikan atau pernah dibuktikan? Saya kira baik masyarakat maupun juga bagi Polri itu perlu mengklarifikasinya agar kemudian tidak menjadi suatu isu atau rumors gitu ya. Di jalanan ibu kota, kendaraan yang dikawal patroli polisi jalan raya bisa kita jumpai hampir di semua jalanan utama DKI. Saat mengawal, mobil patroli polisi merangsek di tengah kemacetan. Bunyi sirinenya memaksa kendaraan lain harus minggir memberikan jalan. Patroli pengawalan ini digunakan oleh pejabat, asisten pejabat, hingga yang berpura-pura sebagai pejabat. Sebagian pengendara itu bebas bergerak di belakang kawalan polisi lalu lintas. Kondisi ini merugikan hak pengendara mobil lainnya. Kita perlu ingat, secara hukum pun tidak semua orang bisa mendapatkan keistimewaan hal tersebut. Nah, inilah yang kemudian mendorong munculnya gerakan-gerakan untuk mengevaluasi, untuk tidak mengatakan memprotes banyak orang-orang yang tanda kutip bisa dibilang juga oknum yang memanfaatkan kenyamanan hierarkis tadi, privilege tadi untuk kepentingan pribadi. Data dari sebuah penelitian tentang kemacetan kota-kota besar di dunia menyebutkan dalam 3 tahun terakhir, Indonesia termasuk 10 kota besar dunia dengan tingkat kemacetan yang luar biasa. Di pagi hari, kemacetan sebesar 63%. Di malam hari, lalu lintas Jakarta 88%-nya mengalami kemacetan. Tahun 2019, posisi Indonesia turun menjadi ranking 7 dari ranking 4 di tahun sebelumnya. Namun jumlah pembelian kendaraan pribadi tak berkurang. Polisi bersedia memberikan pengawalan di jalan raya kepada masyarakat jika kondisi darurat dan mendesak. Jasa patroli pengawalan polisi itu disebut tak dipungut biaya alias gratis. Namun informasi yang kami dapat di lapangan, ada tarif khusus di balik pengawalan dari kepolisian.
Kalau untuk patokan harga tergantung nih Bang ya. Itu dari kisaran 500.000 sampai 1 juta lah. Yaitu kalau untuk pengawalannya sendiri ya, ada yang 1 motor, ada yang 2 motor, ada yang juga dikawal pakai mobil. Ya tergantung banyaknya si orang yang memakai jasa itu. Oh tidak ada, itu kan memang tugas kepolisian secara umum. Jadi tugas-tugas untuk mengawal, melakukan patroli itu tidak ada di pungut biaya. Saat melintas di tengah kemacetan, sebagian masyarakat memilih menggunakan jasa pengawalan polisi di jalan raya demi kepentingan pribadi, memunculkan peluang nakal oknum polisi di balik bisnis pengawalan di jalan raya. Kalau pengalaman saya pribadi, pada saat itu saya ditawarin ya Mas. Jadi kebetulan saya sama teman-teman kuliah juga itu pengen liburan, cuma kejebak macet waktu itu. Dan ada beberapa anggota pada saat itu nawarin diri gitu, jadi untuk dikawal untuk menghindari kemacetan itu Mas. Oh gitu. Di salah satu jalan utama tak jauh dari ibu kota yang selalu mengalami kemacetan adalah jalur Puncak Bogor, Jawa Barat. Untuk bisa menembus kepadatan lalu lintas di jalur itu, menggunakan jasa patroli pengawalan polisi jadi solusi. Polisi pun menyambut dengan senang hati. Ada tarif khusus di balik itu. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Melibatkan oknum warga sekitar sebagai penghubung. Masyarakat boleh meminta pengawalan oleh petugas kepolisian untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya urgen, sangat penting. Yang mengawal siapa ya? Polisi lalu lintas kalau di dalam pengawalan lalu lintas. Polisi patroli di jalan itu boleh melakukan pengawalan. Memang tugasnya dia adalah melakukan patroli dan pengawalan. Jangan sampai kemudian lalu permintaan-permintaan seperti itu kemudian lalu menjadi jasa, ya menjadi sesuatu yang ada tarifnya. Ya bayangkan itu lalu kemudian sudah bernuansa koruptif dong. Jadi kalau menolong aja gitu ya. Kalau misalnya nanti ada ucapan terima kasih, ya itu mungkin sebaiknya memang tidak, tapi pun ada yaitu di belakang saja misalnya begitu. Meski jalur Puncak tak pernah sepi kendaraan, ada saja permintaan masyarakat akan jasa pengawalan polisi lalu lintas. Tujuannya menembus kemacetan dan tiba di tempat tujuan lebih cepat. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993, hanya kendaraan dengan keadaan tertentu saja yang berhak mendapat pengawalan polisi di jalan raya. Dalam peraturan itu, tidak disebutkan ada pengawalan polisi bagi masyarakat yang terburu-buru ke bandara demi menembus kemacetan. Kami mencoba menggunakan jasa patroli kepolisian jalan raya di daerah Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Bukan hari ini, maksudnya saya nyari buat saya kan sekitar ada 5 mobil mau ke Cisarua. Saya perlu pengawalan gitu, bisa nggak ya sama minta sama polisi? Ya, kalau posisinya nggak satu arah kayak gini sih bisa. Iya maksudnya, yang pasti kan kalau satu arah biasanya Sabtu Minggu kan. Iya. Saya sih cuma hari-hari biasa aja. Bisa ya. Bisa ya. Biasa. Nomornya aja. Kita nomor HP-nya aja. Oh gitu. Nanti gimana? Anggota itu yang melakukan ke saya atau Kan saya yang ngatur di sini tahu-tahu ada aja. Oh gitu. Iya, dari mana berangkat? Dari
Kita sih dari Jakarta. Ya, rencana dikawalnya Lewat enaknya lewat mana? Lewat sini lewat atau tol aja. lewat tol? Ya berarti start di Karcis. Mana? Di Karcis Cisarua. Di Karcis itu. Yang pas Tol pertigaan Ciawi. itu. Tol Ciawi. Ya. Oh, Kalau pintu nggak tol, di sini, pintu di tol. lampu merah ini. Pintu tol itu. Ini ya. Oh, lampu merah sini ya. Apa harus bikin surat atau gimana? Enggak, di sini mah Langsung aja bisa ya? Iya. Atas step ID. kalau misalkan udah jalan nih konfirmasi aja sama saya, kalau enggak mau polisinya langsung. Oh Kan ya, polisinya standby. benar. Misalnya saya berangkat dari sana jam berapa Iya. gitu ya, biar bisa dipasin waktunya. Ayo, kalau nggak ada sini. Start. Kalau udah diterima lagi, Iya. ntar langsung aja mau konfirmasi masalah harga. Saya nggak bisa ini bilang harga, nggak bisa. Berarti nanti saya konfirmasinya gimana tuh? Kan saya megang nomornya kan? Ya ntar saya kalau nggak kasih ke sana ke polisi. Kalau nggak dia ngasih harga sama saya, ntar saya konfirmasi lagi. Gitu. Oh, ya udah. Saya nanya. Sip. Gimana sih Bian? Lima mobil. Sayangnya, mereka tidak berani mengutarakan harganya kepada kami. Menembus kemacetan di Jakarta kini tak sulit lagi. Bagi sebagian orang, menggunakan jasa pengawalan polisi di jalan raya adalah solusi. Potret ulah pengendara mobil pribadi di ibu kota mengabaikan hak pengguna jalan lainnya. Mengawal kendaraan tertentu di jalan raya rupanya tak hanya dilakukan patroli polisi. Sebaiknya sih jangan ya. Maksudnya kan kalau misalnya ini kan kita juga sama-sama menggunakan jalur umum yang bersama gitu ya. Ya kalau misalnya memang konsekuensinya kita harus nunggu ya mesti nunggu aja gitu. Dikawal polisi gitu sebenarnya nggak adil juga sih, kalau mau ya macet-macetan bareng aja. Jadi biar sama-sama macet-macetan gitu biar adil. Bahaya juga iya. Karena kan kalau dikawal polisi gitu kan biasanya pada ngebut ya bawa mobilnya ya. Bahaya juga sih. Ya biar kita sama-sama aja lewat jalan raya biasa aja lah, nggak usah pakai kawal-kawalan segala. Menurut saya sih membahayakan karena itu kan macet ya, jadi map ke PTP banyak motor juga, jadi cukup saya ini bahaya sih. Kalau saya sih kalau macet ya macet aja, antri aja sama-sama gitu loh, jadi jangan ada yang prioritas, ada yang karena punya duit jadi dikawal gitu loh. Ya mungkin sih solusinya sih mungkin ya perpanjangan aja sih. Ada sebuah komunitas di Depok yang melakukan jasa pengawalan di jalan raya. Tugasnya mengawal ambulans yang mengangkut orang sakit atau jenazah. Komunitas ini secara sukarela membantu kendaraan ambulans menembus kemacetan. Lihat saja bagaimana mereka meminta pengendara lain untuk dapat memberikan ruang kepada ambulans untuk lewat. Memang bekerja di sini dengan dengan niat diri kita sendiri. Karena apa yang kita jalanin ini untuk kemanusiaan, bukan semata-mata pengen dibilang, wah kamu hebat, wah kamu superhero, wah kamu bisa ngebantu orang. Enggak, tapi memang kita relawan yang betul-betul pure mau ngebantu gimana kemudahnya jalannya ambulan pada saat membawa jenazah dan juga emergensi untuk kemanusiaan yang gimana. Kita bantu tanpa ada bayaran sedikit pun.
Apa yang dilakukan relawan pengawal ambulans Indonesia disebut-sebut menyalahi aturan. Tidak ada kewenangan masyarakat umum, apalagi dia bersifat pribadi melakukan pengawalan kendaraan bermotor. Nah, itu hanya diberikan wewenang kepada polisi secara institusi. Nah, polisi lalu lintas sebagai operasionalnya gitu. Mengawal iring-iringan kendaraan oleh polisi tak selamanya diterima oleh masyarakat. Di Yogyakarta, seorang warga nekat memberhentikan iring-iringan motor besar yang dikawal oleh polisi. Merah, Pak! Merah! Merah! Lampu merah! Dengan menggunakan sepeda, Elanto memberhentikan konvoi motor besar yang melintas di persimpangan Jalan Condong Catur, Yogyakarta. Lampu merah! Pak! Merah, Pak! Woi! Saat itu mereka meminta jalan untuk diprioritaskan dengan menerobos lampu merah. Lampu merah, oke? Tetap kita harus hargai bahwa ekspresi publik seperti itu penghargaan kita. Nah, kita ambil pelajaran sebetulnya yang baik apa buat kita. Yang pertama sebetulnya event kemarin itu event untuk mengangkat turisme dan nasionalisme dalam rangka 11 Agustus, itu yang pertama dulu. Nah, karena itu kami kumpulkan bikers, bukan hanya Harley, se-Indonesia, ada 4.000 lebih di sana, untuk sama-sama ayo kita angkat soal turisme di Jogja, untuk ke nasional, internasional, dan nasionalisme dengan mengibar bendera di Prambanan. Itu pertama. Yang kedua, karena ribuan inilah maka kita ingin bagaimana caranya supaya tertib. Dan itu kami lapor ke kepolisian, bagaimana Pak, kami ada ribuan motor akan konvoi. Kenapa konvoi? Karena kami harus tepat jam 4 upacara bendera, jangan sampai salah persepsi nantinya bahwa kalau dikawal polisi, kemudian yang lain boleh nerobos. Jadi kalau pribadi-pribadi sangat tidak boleh nerobos lampu merah. Tapi kalau dalam pengawalan kepolisian, maka itu diskresi kepolisian untuk mengatur kami agar bisa sama-sama sampai. Itu tujuan utamanya. Nah, kepolisian mengawalnya adalah dengan tadi itu. Kalau di luar negeri, dia bisa hijaukan lampu itu semuanya. Tapi di sini lampu di bawah Dephob, bukan di bawah polisi. Dia tidak boleh, tidak bisa menghijaukan lampu. Oleh karena itu tampillah polisi di situ, dia ambil diskresi. Lampu merah tidak berlaku saat ada polisi. Ini mungkin yang penting buat masyarakat.